saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan memberikan like, sehingga video di channel ini di-share atau direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang, dan memberikan komentar yang sopan, cerdas, dan membangun orang lain. Tentu juga men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman. Tuhan memberkati teman-teman. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kali ini kita melihat bahwa ada banyak orang muslim yang berulah mencoba memberikan sebuah argumentasi, sebuah klaim bahwa domba kecil itu kena azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau begini cara berpikirnya teman-teman, itu keliru. Kalau berpikir seperti ini, kita juga bisa membungkam orang-orang seperti ini. Nah, bagaimana videonya dan apa tanggapan orang-orang Kristen atau apologetik Kristen mengenai argumentasi nyeleneh atau argumentasi yang tidak berbobot ini mengenai kepergian dari domba kecil, yaitu apologetik Kristen kemarin waktu itu. Jadi mari kita lihat videonya teman-teman, dan berpikirlah cerdas dan nilailah, pantaskah dia ngomong begitu, dan apa upah daripada orang-orang yang menghujat Kristus dan Roh Kudus. Lihat realita bahwa banyak ustadzmu yang justru ketika menghujat Yesus, saat yang sama tidak lama kemudian mereka benar-benar mengalami yang namanya penderitaan. Ini dia videonya teman-teman. Detik-detik terakhir yang punya channel itu merenggang nyawa atau sakratul maut atau dijemput atau pulang ke rumah Bapak, itu videonya sudah tidak ada, ya. Itu judulnya itu Zoom Muslim, apa judulnya? Zoom Muslim kelabakan digerebek sama Oten, ya, lebih kurang begitu judulnya, ya. Nah, ini video yang ada ini 1 hari yang lalu, debat malam, ya. Ini bukan video ini. Terus ini video 1 hari yang lalu juga mengenal Tuhan. Kami Kristen menolak, ya, bla bla dan segala macam. Pokoknya udah nggak ada ini videonya. Tapi tenang saja, saya sudah simpan, saya sudah download videonya. Nah, ini juga video ini tiba-tiba putus di tengah video ini. Yang satu dia video yang setelah video ini kan ada video satu yang sudah dihapus itu, ya. Nah, tiba-tiba di sini juga bisa mulai error dia. Di sini ada lab chatnya, udah sepi baru nongol Mang Sisuma katanya. Masuk saja kau. Terus siapa lagi ini? Ini kosong terus sampai ketiduran mungkin yang punya ini. Ini waduh error. Aduh, ada jin katanya. Ada apa? Ada apa? Kenapa? Kayaknya tidur nih katanya. Kenapa bisu? Pak domba kecil, YouTube-nya jalan terus katanya. Mungkin ketiduran pemiliknya, tapi dia is dead-nya itu bukan di video ini, ya, tapi di video yang lainnya. Jadi kita akan bereaksi videonya dia karena memang sudah saya download, ya. Tapi sebelum saya mereaksi videonya, ya, yang perlu dikasih informasi dulu kepada teman noten-noten, ya. Kalian itu jangan sekali-sekali berani bersumpah, ya. Wow, kalau memang Yesus itu bukan Tuhan, saya berani mati. Oh, jangan, nanti kok mati beneran nanti. Soalnya itu ada ayatnya di Al-Qur'an. Ya. Nah, ini di antara ayatnya, ya. Ini ya tentang menceritakan kisah Nabi Isa juga. Coba kita mulai dari Al-Qur'an Al-Imran ayat 58, ya. Demikianlah kami bacakan kepada Muhammad sebagian ayat-ayat dan peringatan yang penuh hikmah. Di sini Allah menjelaskan penciptaan Nabi Isa, ya, dibandingkan dengan Nabi Adam, karena memang Nabi Isa ini dituhankan oleh Nasrani karena keistimewaan dalam penciptaannya. Sementara Nabi Adam kenapa tidak dituhankan sekalian? Nabi Adam kan diciptakan tanpa orang tua. Jadi bunyi ayatnya, sesungguhnya perumpamaan pencipta Isa bagi Allah seperti penciptaan Adam. Dia menciptakannya dari tanah, kemudian dia berkata kepadanya, jadilah, kun, maka jadilah sesuatu itu. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Kebenaran itu dari Tuhanmu. Karena itu janganlah engkau Muhammad termasuk orang-orang yang ragu. Ya, ini mulai masuk ini, ngeri nih kalau ini. Siapa yang membantahmu
dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakanlah, ya. Oke, kita hilangkan Nabi Muhammad di dalam kurung ya. Katakanlah, marilah kita panggil anak-anak kami dan anak-anak kamu, istri-istri kami dan istri-istri kamu. Kami sendiri dan kamu juga. Kemudian marilah kita bermubahalah, sorry ya. Bermubahalah itu artinya bersumpah ya. Kemudian marilah kita bermubahalah ya, bersumpah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Tapi akhirnya perkataan itu segera dibungkam setelah para apologet Kristen membukakan hadis yang satu ini. Mari kita saksikan videonya. Share screen. Bagaimana kita melihat kematian yang mengenaskan bagi penghujat Roh Kudus dan Yesus. Sama seperti Aditya katakan tadi. Ini adalah guru atau sesepuh penghujat Kristen sejak dulu. Namanya Ahmad Didat. Ya, dia mati dengan mengenaskan selama tersiksa selama 9 tahun dengan mulutnya menganga, tidak bisa tertutup. Ya. Ini adalah penghujat kekristenan. Inilah buyutnya para penghujat polemikus Islam yang ada saat ini. Mereka mencontoh dari ini. Ini adalah guru daripada Zakir Naik. Kemudian anaknya pun mati ditembak kepalanya. Kalau kita mau melihat penghujat-penghujat. 9 tahun mulutnya terbuka seperti ini. Tersiksa. Berarti nggak makan dia ya? Nggak bisa makan, dibolongi dari perut untuk memasukkan cairan makanan selama 9 tahun. Ini salah satu juga yang menghujat kekristenan. Jawiran ora batal. Itu di dalam gereja. Kecelakaan maut juga terjadi di Tol Palikanci Cirebon, Jawa Barat. Minggu 30/4. Dalam insiden itu, dilaporkan 3 orang tewas. Sedangkan 3 lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa yang menimpa Innovanopol AA 9427 jalan tersebut terjadi di Kilatu. Korban meninggal adalah Ustazah Ita Meiga Fitri. Korban merupakan mualaf yang kondang menjadi dai perempuan asal desa Sinopo, Kecamatan Kutoarjo, Kabupaten Purworejo. Selain itu orang lainnya tewas adalah Anto, 45 tahun, pengemudi yang juga suaminya, dan Alfian Fatih Junianto, 4 tahun, yang merupakan anak kita. Sementara 3 penumpang lainnya selamat, namun mengalami luka-luka. Ketiganya adalah Cinta, 9 tahun, anak kita, serta 2 asistennya yang bernama Siti Mujiah, 40 tahun, warga Kebumen, dan Neti, 29 tahun, warga Suko. 7 Mega Fitri ke Cirebon berencana untuk mengisi pengajian. Namun, dalam perjalanan menuju Cirebon, mobil Innova yang ditumpangi Ita Meiga Fitri beserta rombongan menabrak belakang kendaraan bus Luragung Jaya Nopo 7500 sehingga menyebabkan Ita dan keluarganya tewas di lokasi kejadian. Diberitakan sebelumnya, kecelakaan maut kembali terjadi di Tol Palinang, Kecamatan Langenan, Kabupaten Cirebon. Kecelakaan tersebut terjadi sekitar 15 waktu Indonesia Barat. Innovanopol AA 9420 jalan dengan bus Luragung Janopol E 7519 YB. Akibatnya 3 orang
Itu habis dia menghujat Tuhan Yesus tuh. Persis habis dia menghujat, dia pulang, kena celaka. Itu kejadiannya itu. Shalom, Shalom. Pak Lidara. Pak Ya, Lidara. ada apa? Silakan. Ya, itu karena menghujat. Kalau kita mau sama dengan aditai talang air, kita bisa saling menghujat, tapi kita tidak mau lakukan itu. Karena dia membuka, makanya saya buka. Ya. Seperti yang dibacakan Pak Lidara tadi, berarti hadis Maryam itu memang itu sah itu Pak, berarti. Karena apa? Karena waktu Muhammad dia berdoa kepada Allah untuk mendudukkan setara dengan Yesus, bahkan di hadis ini mengatakan bahwa napas Muhammad itu ada di tangan Isa Al-Masih. Selamat murtad. Selamat murtad. Coba tunjukkan Itu. Pak hadisnya, Pak. Itulah yang dikatakan, wahai teman yang maha tinggi. Itu tertulis di buku kesaksian daripada Imam Ghazali. Tangan kanan daripada Muammar Gaddafi. Dia menulis sama dengan yang ditulis tadi, bahwa ketika Muhammad mati, dia mengatakan teman yang maha tinggi. Siapa teman yang maha tinggi? Dia pernah mengatakan bahwa nafasnya di tangan Isa Al-Masih. Jadi teman yang maha tinggi itu diperkirakan dan diduga adalah Isa Al-Masih. Ketika dia meregang nyawa, ketika sakratul maut, malaikat Israel akan mencabut nyawa Muhammad. Dia masih berteriak, teman yang maha tinggi. Ya, dibuatkan aja hadisnya Pak Lidara. Hadis mana Pak? Hadis Maryam jilid 3 152 itu kan berkorelasi dengan yang Bapak bacakan tadi. Enggak. Ya, saya hadisnya enggak ada. Hadisnya kita Ahli buka, hadisnya belum masuk, ahli hadisnya. Ya, sebentar Gila. kita lihat hadis Maryam berapa? Hadis Maryam jilid 3 nomor 152. Oke, kita coba buka. Oke, kita lihat. Ini. Di share screen, Pak Mombo. Namun benarkah Muhammad merindukan kehidupan Allah melalui Isa Al-Masih? Ia pernah berkata, nafas hidupku ada di dalam Isa Al-Masih putra Maryam. Mutiara hadis 2002 jilid 3 152. Ini Pak. Ya, itu kan jelas itu. Waktu Nabi Muhammad mau mengembuskan napas terakhir, Ya. dia ingin disandingkan dengan yang maha tinggi, yang terkasih. Itu kan jelas itu permohonan dia waktu mau meninggal itu, mau mengembuskan napas terakhir, bahwa napas dia itu ada di Isa Al-Masih putra Maryam. Ya itu aja Pak, karena saya dengar tadi Bapak membacakan itu sangat berkorelasi, itu sangat sejalan dengan yang Bapak bacakan tadi. Buku ini ditulis oleh Muhammad Al-Ghazali. Ini, baca ini Pak. Oke, wahai Tuhan, ampunilah saya, kasihanilah saya, dan hubungkan saya dengan teman yang maha tinggi. Lalu beliau mengangkat tangannya sambil mengucapkan, teman yang maha tinggi. Lalu beliau wafat dan rebahlah tangannya beliau. Hadis Sahih Bukhari. Hadis 1570, 1573, 1574. Tak bisa lain lagi. Muhammad harus dengan jujur meninggalkan
2 kebenaran di ujung napas terakhir. 1 bahwa ia adalah orang berdosa. Tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Bahwa ada 1 sosok baru yang disembunyikannya selama ini, yaitu teman yang maha tinggi yang akan mengadilinya di hari pengadilan. Mampus. Ya, selesai. Ini betul, Jelas. betul. Ya. Ustadz gue juga ngomong gitu. Betul. Ya, kalau nggak percaya cari aja hadisnya. Kalau nggak percaya cari hadis. Gara-gara ini juga guru gue murtad dari Islam. Oke. Ternyata. Silakan. Silakan yang lain. Setelah kita menyimak apa yang dipaparkan oleh apologetik Kristen untuk menentang cara berpikir sampah daripada polemikus muslim ini mengenai domba kecil yang sudah almarhum karena mungkin berbagai faktor. Tetapi sebagai orang yang sudah beragama, mestinya ketika ada orang yang berduka, hati kita penuh dengan rasa iba. Tapi karena sudah berbuat, maka kita akan berikan tanggapan seperti tanggapan para apologetik Kristen tersebut. Begitu banyak polemikus muslim, para mualaf yang akhirnya terdampar seketika karena mereka menghujat Roh Kudus, menghujat Allah, menghujat Kristus. Hidupnya tidak damai di dunia, kerjanya menipu umat muslim dengan cara ceramah yang tidak benar supaya mereka mendapatkan makanan. Mereka membahas Injil, membahas Alkitab, membahas Kristus, membahas yang berbau dengan kekristenan supaya mereka kelihatan pintar. Dan di saat yang sama mereka juga menghujat Yesus dan Roh Kudus, bahkan mengatakan Alkitab palsu, bahkan mengatakan bahwa kekristenan itu ajaran buatan Paulus. Sudah banyak yang membuktikan, tapi mereka dengan sengaja memakai argumentasi-argumentasi sampah yang membolak-balikkan pikiran mereka jadi didengkul, dan mereka akhirnya kena tampar, kena tabuk. Lihatlah video tadi itu. Mereka baru menghujat Roh Kudus dalam ceramah, di saat yang sama belum lama langsung kena terdampar dari dunia ini. Lantas apakah Kristen bersenang? Tidak. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua supaya ketika ada oknum tertentu pun yang membahas agama orang lain, jangan sampai kita menghujat atau melakukan yang tidak indah bagi orang lain. Memang kita berbeda keyakinan teman-teman, tapi kita masih saudara sebangsa setanah air. Ketika engkau berargumen dengan kecerdasanmu, pakailah argumen yang benar. Pakailah argumen yang berdasar dan punya dalil. Itu sebabnya apa yang kamu katakan akan balik menampari dirimu sendiri ketika engkau sembarangan menilai kekristenan. Kristus yang sering kamu ejek, kamu hina, dia bisa saja dengan mudah mendamparmu dari dunia ini. Tapi dia tidak melakukan itu semena-mena supaya kamu bertobat. Hai umat muslim, polemikus muslim yang sering menghina Alkitab, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ingat, mungkin kamu bebas saat ini, tapi suatu saat perhatikan, Allah yang maha adil itu akan berperkara untukmu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sampai di sini video saya. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan memberikan like, komentar, dan share sebanyak mungkin supaya polemikus muslim, umat muslim yang sembarangan tahu tentang informasi ini. Sebab Allah akan membalas manusia menurut perbuatannya. Bye-bye.